Oke, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf, apakah kamu sudah bisa mendengar suara saya? Bu Betty suaranya kedengeran nggak? Ini dengar, kamu dengar suara saya nggak? Sekarang saya dengar suara kamu, tadi diem. Dengar tadi audionya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Aduh, seneng ya bisa di dalam kelas. Ya, oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang mau ke tahap selanjutnya karena teman-teman yang dari kelas 12 itu kan punya beban yang beda ya. Sehingga untuk antropologi itu juga tidak akan semua lah ya. Diambil aja yang dianggap penting gitu kan ya. Kemarin hasil diskusi dengan Bu Lia kayaknya kita harus sudah cepet-cepet ke lapangan paling enggak supaya nanti ke Uber gitu loh. Syarat standarnya kamu belajar antropologi itu sampai apa gitu. Oke, kita bisa mulai halaman selanjutnya Ibu Lia. Nah, di sini saya mau memakai definisi tentang apakah penelitian lapangan itu jangan dibuat oleh orang yang ahli di situ. Dia dibilang bahwa di sini agak panjang ya, saya bacakan supaya kita sama-sama sadar apakah itu penelitian lapangan. Ini saya suara saya jelas nggak? Jelas ya, oke. Kalau nggak jelas bilang ya. Oke, penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai dengan parameter dan indikator dari konsep-konsep utama di dalam kerangka teori tertentu. Ini untuk penelitian buat skripsi segala macam ya. Di situ biasanya pada saat skripsi kita merujuk pada pendapat beberapa orang, tapi kita juga diminta untuk menyampaikan pendapat kita sendiri. Apakah kita setuju dengan pendapat tersebut atau tidak setuju? Bila tidak setuju, katakan alasannya. Bila setuju pun juga katakan alasannya. Gitu. Nah, terus data yang dicari dan dikumpulkan harus berada di atas garis menjawab pertanyaan penelitian dalam mencapai tujuan penelitian. Disinilah letak pentingnya konsistensi dalam proses penelitian, yaitu data harus dicari dan dikumpulkan dengan mengacu pada proposal, disertasi, ini pakai contohnya disertasi S3 ya, yang pernah kita susun sebelumnya. Kita harus mempertimbangkan konsistensi sepanjang proses penelitian di lapangan agar data yang dicari dan dikumpulkan tidak kehilangan konteks. Jika kita mencari dan mengumpulkan data tanpa memperhatikan rambu-rambu yang telah dirumuskan dalam proposal, kita cenderungan akan kehilangan arah dan berdampak pada ketidakmampuan kita dalam mengumpulkan data penelitian yang tepat dalam jumlah yang memadai. Walau kita dapat mengumpulkan data dalam jumlah banyak, jumlah ini seringkali kurang bermanfaat karena banyak data akhirnya terbuang sia-sia akibat tidak ada kesesuaian dengan kriteria data yang sebenarnya dibutuhkan dalam upaya mendukung analisis pada tahap selanjutnya. Sehingga di sini yang harus dilakukan adalah
latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kriteria responden. Mohon pastikan ada kaitan antara ketiganya. Sesudah itu selesai, yang kedua mulai buat daftar pertanyaan untuk menjawab tujuan penelitian Anda. Kurang lebih seperti itu. Ada yang pendapat atau ada komentar atau apa? Bu, ini susah nih. Ya udahlah. Kita kan hidup di dunia. Ntar kalau mau nggak mau susah, minta sama Allah supaya nanti kita tak ditaruh di surga. Silakan leha-leha. Itu kata Ustadz Ali Jaber Rohimahullah. Lo mau santai-santai nggak bisa di sini. Masuk surga dulu. Nanti kalau udah masuk surga baru leha-leha. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Bu, apakah latar belakangnya harus ditulis? Apakah? Soalnya kedengaran Bu, tes. Kedengar, ya, latar belakangnya harus ditulis. Kayak nulis proposal penelitian pada umumnya. Secara guru ya, kalau saya guru yang benar ya, saya akan minta. Karena itu supaya kita melatih apakah runutan atau urutan dari latar belakang tujuan penelitian ya sama kriteria responden itu benar-benar terhubung. Itu. Tapi kalau sahabat-sahabat siswa itu sudah yakin, orang mah pede, pasti bener wae lah gitu. Ya monggo. Gitu. Oke. Kan sekarang teman-teman kan buatnya berdasarkan online ya. Maksudnya online kan. Nah, mungkin nggak kalau itu dituang dalam satu halaman gitu. Jadi beberapa paragraf. Kira-kira gimana? Orang. Kenapa? Kan Aurel udah nulis ya. Itu yang punya Aurel. Oh, yang soalnya saya nggak dapat yang ini. Oke. Bu Betty kelihatan nggak? Jadi ini punya Aurel. Nah, Aurel kelompoknya Aurel udah nulis kayak gini. Kalau kayak gini boleh Bu? Boleh, asal sama tulisan tangan boleh. Yang penting dan benar-benar diingat adalah bagaimana teman-teman siswa itu melihat keterkaitan itu gitu loh. Tidak harus rapi banget ya lah, ini ntar kalau rapi saya jadi guru gila kali ya. Gitu loh. Enggak. Jadi kan maksudnya saya teman-teman kan punya kelas minat kan, sebetulnya juga ditulis juga diminta untuk nulis ya. Nah, jadi sebenarnya standarnya bisa tulis tangan kayak gini ya Bu? Boleh, buat kita boleh, silakan. Gitu. Jadi setidaknya yang teman-teman tulis berdasarkan online itu coba dinarasikan sehingga melihat keterkaitannya gitu. Ya Bu ya, untuk melihat kesesuaian ya, pemikiran. Nah itu kesesuaian pemikiran. Ini tinggal buat pertanyaan saja ya Bu. Kalau memang dipandang sudah sesuai, silakan berkonsultasi dengan Ibu Lia. Ibu Lia jago loh, pinter. Saya senang sekali dibantuin Bu Lia. Karena saya orang yang mepet-mepet gitu. Maafin saya ya Bu Lia. Apa-apa Bu, kita sama-sama semuanya sama-sama belajar. Ada pertanyaan dari Bu Betty, silakan Bu, mau lanjutin. Ya, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua mulai buat daftar pertanyaan ya, setelah yakin itu selesai. Sudah ada konsistensi keterkaitan gitu kan ya. Kemudian berikutnya, nah yang paling penting sebagai orang yang belajar antropologi, tugas kita itu pada saat turun ke lapangan kita harus membina raport. RAPORT. Sebelumnya ya apa beliau lupa saya.
Oke, ya terus ya. Nah, iya. Oke, pada saat maaf ya saya kecepatan. Pada saat kita membuat pertanyaan, kita harus tahu kalau kita bertanya apa, kira-kira jawabannya apa. Kalau kita bertanya mengapa, jawabannya apa, bagaimana jawabannya apa, berapa banyak atau berapa lama, seberapa sulit menurut Anda dengan kondisi Anda sekarang, apakah merupakan titik yang tersulit dalam hidup Anda, itu misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang isu-isunya lumayan berat gitu ya. Atau seberapa mudahkah Anda melihat kehidupan Anda. Terus kita juga sama yang terakhir, kapan? Kita harus siap. Ini pelajaran bahasa Indonesia, pinter-pinter lah kalau siswa-siswa Al-Kautsar sih. Jadi kita harus siap pada saat kita bertanya 5 hal ini, jawabannya seperti apa. Jadi kita bisa memprediksikan dengan mengubah pertanyaan-pertanyaan ini, apakah kita bisa mendapatkan jawaban penelitian kita. Gitu. Oke? Bila sudah, berikutnya. Apalagi tadi saya sudah cerita bahwa kita harus mampu untuk mengembangkan raport dengan responden. Raport adalah hubungan baik yang tercipta antara kita dan subjek atau informannya dari penelitian tersebut. Sehingga kita akan merasa mudah dalam melakukan penggalian data terhadap informan, karena informan juga tidak merasa percaya dan akan lebih terbuka lagi untuk bercerita lebih banyak sesuai dengan kebutuhan data atau mungkin lebih melampaui kebutuhan data. Nah, membuat informan atau orang yang diwawancara itu percaya terhadap kita, tujuannya apa? Supaya ada hubungan yang harmonis. Tidak ada lagi pro maupun kontra yang buruk yang bakal terjadi di belakang hari ketika antara pihak peneliti dan informan itu ya sudah benar-benar bisa saling percaya. Dan untuk setiap subjek, dia bisa melihat sisi baik si informan tersebut bahwa oh dia ini kok saya paham kenapa dia ngorek-ngorek yang jelek-jeleknya. Karena dia mau tahu buat datanya itu benar-benar harus lebih dalam gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus raport juga membantu dalam hal penggalian data. Mesti diingat bahwa Anda tidak hanya harus mendevelop raport terhadap satu informan, tapi juga harus kepada semua orang yang terlibat dalam penelitian. Sehingga bisa dikatakan raport sebetulnya bisa dijadikan sebagai prasyarat utama yang harus dilakukan untuk mendapatkan data dari informan. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh kasih contoh nggak, Bu? Sedikit dari pengalaman Bu Betty, gimana sih membangun rapor dengan responden? Yang penting pertama kita harus jadi diri sendiri. Dia akan tahu kalau kita palsu gitu. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang sebenar-benarnya, kan berarti pastilah kita percaya bahwa tidak akan ada kepalsuan gitu loh. Terus kemudian selain menjadi diri sendiri, buat beberapa orang, khususnya mungkin cewek sama anak kecil ya, bawalah permen atau mungkin kalau ibu-ibu bawain terasi ABC kayak apa-apa gitu kan, karena terasi ABC itu kan udah di oven ya, mereka tinggal pakai gitu loh buat nyambel kayak gitu-gitu. Jadi membuka hatinya itu dengan ngasih gift gitu loh. Tapi juga jangan yang mahal-mahal, yang sesuai dengan kantong dan memang masih dalam budget penelitian gitu. Dan jangan sering-sering, nanti kalau enggak kesenangan, jadi mereka jadi tergantung sama kita, itu juga nggak bagus. Jadi kan sesekali tuh jangan pas tiap kali datang bawa makanan atau enggak bagus juga gitu. Mungkin pas pada pertama kali datang udah kan buat teman-teman siswa di sini nih kan paling berapa minggu sih penelitiannya, 2 minggu misalkan katakanlah. Ya pas pada kunjungan pertama aja nih buat kenalan misalnya bisa dijadiin alasan seperti itu. Terus yang ketiga, pada saat mulai rapat tuh mulai mikir kalau gue jadi dia, ini dia pasti akan tersinggung pada saat gue nanyain apa ya.
dia akan bahagia atau dia ngerasa seneng kalau pas gue tanyain apa. Itu mesti mulai diingat-ingat ya. Karena itu benar-benar kunci buat probing. Probing itu artinya menanyakan lebih dalam lagi kepada informan supaya kita mendapatkan informasi yang lebih jelas. Itu aja sih. Mungkin Bu Lia ada pengalaman yang lain lagi? Kalau saya ingat kalau berarti kan tadi saya juga baru tahu ya, maksudnya hal yang penting pertama itu jadi diri sendiri. Itu benar banget gitu. Jadi waktu saya pengalaman pas kuliah turun lapangan, saya merasa saya orangnya nggak banyak bicara dan takut. Jadi ketika turun lapangan agak sedikit kelabakan ini dari kepala gitu. Tapi itu untuk pertama kali nyoba wawancara survei. Tapi ketika yang kedua, ketiga, oh ternyata orang nggak mikir kok lu pendiam banget sih gitu, atau kok lu cuek banget sih, orang nggak bakal mikir gitu ketika kita enjoy dengan diri kita. Jadi menurut saya penting banget nih nomor satu itu jadi diri sendiri. Asalkan tadi sopan santun, kita ngucapin salam, puisi gitu. Sama tadi yang di nomor 3 kalau nggak salah Bu Priti bilang bahwa kita mesti tahu nih apa sih pertanyaan-pertanyaan sensitif yang membuat orang ya apa ya, membuat orang nggak inilah, nggak leluasa mengeluarkan jawabannya gitu. Tapi kan itu nggak sekali dua kali kita ngejelasin, tapi kita ngelihat polanya gitu. Itu secara umum bilangnya jam terbang lah, tapi setidaknya kaidah pertama nih untuk kita nanya gimana cara bikin orang enjoy itu adalah pertama kita enjoy dulu dengan diri kita sendiri. Kita perlu permisi atau ya permisi gitu. Kan ada beberapa yang langsung aja duduk datang, iya nih jadi saya gini langsung terbawa. Itu kan hal yang baik untuk membangun hubungan tadi Bu Betty bilang apa itu berlaku di manapun, maksudnya nggak cuma ketika lapangan dengan masyarakat desa atau apa gitu, tapi kan nanti ada sekarangnya ada Mobile Legend ya lagi, terus kemudian apalagi responnya siswa yang terlambat ya siswa yang ngumpulin gazebo. Nah itu kan juga jadi pertanyaan, ini dalam rangka apa ya nanya-nanya gitu kan? Kan ada yang kadang ada yang dalam hati mungkin bersih juga. Terus siapa lagi informasinya? Raisya, siapa informasinya? Informasi siapa? Nah, murid yang bahasanya apa? Yang langsung panah itu kan rada sensitif ya sebenarnya kan. Nah itu kita mesti hati-hati juga tuh untuk bagaimana orang bisa enjoy cerita banyak ketika dia aja berarti. Oke. Oke, jadi raport itu ya. Terus pertanyaannya adalah nggak ada yang mau nanya ya. Kenapa di sini di antropologi atau di studi kualitatif kita menyebutnya informan, bukan responden? Karena informan disebut sebagai orang karena kita mengharapkan informasi dari orang yang bersangkutan. Kalau dalam penelitian kuantitatif kita bilangnya responden. Karena yang kita mau itu dia memberikan respon. Ya atau tidak, kalau mengapa ya sesuai dengan pertanyaannya mengapa gitu. Jadi kehebatan dari segi pendekatan kualitatif ini adalah kalau pas pertama kali, ini alurnya kemana-mana. Iya pasti akan ada pemikiran begitu. Tapi nanti lama-lama akan terasah. Kita bisa kok bikin alur sendiri gitu. Kalau mau ngecek tanya aja nanti begitu nanti kuliah atau apa. Teman-teman yang biasa ngerjain project kuan terus suruh ngerjain kual. Buset tuh apaan ibu ini kemana-mana. Anak buah saya suka nanya gitu. Udah jalanin aja dulu nanti kamu juga akan dapat esensinya itu mau kemana. Jadi kurang lebih itu penjabarannya kenapa pada penelitian kualitatif kita nyebutnya informan, sementara pada penelitian kuantitatif kita nyebutnya responden. Oke?
Oke, kalau tidak ada, berikutnya. Nah, mari kita bekerja sama. Saya akan standby di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, insya Allah saya bisa bantu. Silahkan. Bu Betty, kedengaran suaranya? Dengar, ada apa? Zaki mau nanya. Hmm. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau antropologi itu memang kita menggali data itu perlu dengan wawancara atau ada cara lain untuk mengambil data. Boleh diulang lagi nggak? Maaf, tadi agak itu ngegerendeng. Apakah ada metode lain untuk pengambilan data di penelitian antropologi ini atau ya wawancara? Oke, kalau mau bertanya tentang apa? Bukan maksudnya ada metode lain. Sorry, tolong kasih tahu saya lagi apa tadi kurang jelas. Maaf. Jadi Zaki bertanya secara umum, apakah apakah ada metode lain selain wawancara untuk melakukan studi penelitian di antropologi? Oke. Ya benar ya. Ada. Nah, kita melakukan namanya berobservasi. Itu tim level 1, level satunya, level 2-nya adalah participant observation. Observasi itu artinya kita mengamati. Ya. Kita itu nanti akan membuat apa namanya? Laporan pengamatan itu teman-teman semua bisa bikin gambar. Pada jam segini orang itu melakukan apa, urutannya apa, satu melakukan ini, dua melakukan ini, dan sebagainya. Seterusnya sampai selesai. Itu observasi. Harus dengan runut ya, dan benar-benar fokus gitu lah. Terus yang kedua, participant observation. Jadi kita tidak hanya melakukan observasi, tapi kita juga melakukan itu sambil membantu si informan itu menyelesaikan tugasnya dengan tujuan supaya kita tahu pada saat dia melakukan ini perasaannya apa sih? Terus kalau dia nggak melakukan ini konsekuensinya apa? Gitu. Jadi pada intinya itu adalah participant observation itu membuat kita lebih dekat ya dengan si informan karena kita benar-benar mau tahu gitu loh dengan cara dia melakukan kegiatan tertentu itu ya kan tujuannya apa dan apakah tujuannya tercapai atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Jadi observasi dan observasi partisipan itu berbeda ya, Bu? Maksudnya kan kalau tadi yang saya tangkap observasi itu kita mengamati aja, berarti kan ada jarak gitu. Dan di dalam itu kita apa ya lebih mengandalkan perspektif kita sebagai peneliti. Itu kalau di observasi ya, Bu. Iya. Kalau di observasi partisipan berarti kita menjadi partisipan nih, dalam arti kita masuk ke dalam dunia mereka, kita duduk bareng-bareng, terus kemudian kita mencoba masuk bagaimana cara individu itu melakukan tindakan gitu. Misalkan Zaki kan risetnya tentang Mobile Legends. Kalau di dalam observasi partisipan berarti Zaki ikutan main gitu ya, Bu? Untuk Iya. Main bareng lah gitu ya. Tapi
hanyut dalam kegiatan permainan itu, tapi dia main untuk bertujuan menggali data gitu ya. Ya, betul, setuju. Jadi pada saat kita jadi participant observation itu, kita harus ingat tujuan kita apa. Jangan sampai akhirnya kita terlarut dan nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya malah benar-benar melakonkan atau berperan sebagai orang yang bersangkutan, tapi kita nggak tahu kenapa begini, kenapa begitunya gitu loh. Itu yang dilarang gitu loh. Gimana lagi? Ada pertanyaan lain? Yang lain yang mungkin Raisa sama Rima kan bahasanya cukup sensitif itu untuk di kalangan siswa ya. Nah itu makin apa pakai kayaknya lebih kencang lagi. Saya nggak tahu. Lagi merah ya. Ya udah di sini. Halo Bu Betty. Ya, Jadi kan saya sama Riat itu meneliti tentang fans anime di lingkup sekolah. Nah, sedangkan kita sendiri juga termasuk fans anime juga. Jadi itu bisa melalui teknik pengumpulan observasi partisipan. Jadi nggak harus wawancara. pada ujungnya adalah harus. Karena sesudah Dikau melakukan partisipasi observasi, pada saat melakukan itu kan pasti ada rasa-rasa tertentu kayak, oh ini rasanya kok males ya, tapi kan harus dikerjain. Kan kamu berarti mesti nanya kan, Ya. Mbak, Kak, happy nggak sih ngejalanin ini? Ada sanksinya nggak sih kalau nggak dijalanin? Nah itu mulai dibikin pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak sangat-sangat sulit kalau hanya participant observation. Gitu. Selain itu juga mungkin gini Bu, jadi kayak apa? Bisa jadi kita perlu mencari tahu pandangan orang lain yang juga sama-sama penyuka anime gitu. Mungkin kalau Aurel sama Riyad ngelihatnya dari perspektif misalkan lah ya desainnya gitu ya, desain animenya saya nggak tahu. Orang lain mungkin ngelihatnya dari sisi apa, sehingga itu bisa melihat jadi bangunan utuh atau gambaran utuh tentang anime. Gitu. Kenapa? Mesti saya menekankan pada ujungnya harus tetap wawancara gitu. Meskipun kalian juga penyuka anime. So, Baik, Bu. ada pertanyaan? Yang lain? Oke, silakan berkelompok. Silakan, Novel sama Ria. Ria sama Aurel. Berarti output hari ini harus ini ya Bu, berupa pertanyaan wawancara. Iya, sampai pertanyaan wawancara. Karena kita mesti diskus lagi Bu Lia, kalau anak-anak mau turun lapangan, apakah harus ada surat izin dan sebagainya. Mungkin itu mesti dicek ke kepala sekolah, prosesnya gimana. Kalau memang kita mau minggu depan itu mulai turun lapangan. Oke, nanti saya coba kalau cek ke Bu Ayu. Iya. Semuanya sih insya Allah di Alka semua ya. Apa namanya? Area Responnya, apa informannya, lokasinya. informannya anak Alka semua ya. Silakan. Mas Gus, ayo lagu. Maksudnya tiga itu lagi dulu. Lagu
ini tulisan di bagiannya di grup ya. Ada boleh. Boleh. Kalau lihat yang lain mah bagus. Kalau ini juga kalau menurut kami itu satu lawan sebelumnya kan bisa wawancara bisa. Oh, dua-duanya. Nah, nanti kita atur resepnya kayak gimana. Artinya jadi pengambilan data tidak hanya di kawasan teknologi. Kalian bisa mengambil ya pada akhirnya diselingin. Misalkan di ruang sekolah. Iya, artinya ada extra time kan nunggu di sekolah, menikmati anak-anak itu main game gitu. Jadi seminggu itu kita berterima ada Kalau tidak pelajar ini kalau mau ambil data di jam pelajaran, jadi emang main game. yang main gamenya disuruh. Oh, Tapi enggak. Nah, ini mana ya? Bu Betty, ini ada pertanyaan dari Jaki. Ya. Jadi kan mereka kan tentang Mobile Legend, bagaimana itu berinteraksi lewat Mobile Legend lah gitu. Nah, ada pertanyaan, kalau ngambil datanya di jam pelajaran itu gimana? Terus kan saya bilang emangnya si subjek yang main game di jam pelajaran juga main Mobile Legend gitu. Terus kata Zaki, ya kita suruh Bu gitu. Nah, Gimana? satu, nggak boleh nyuruh sampai kita ngelihat bahwa orang itu pasti akan rela-rela aja dan tidak mengganggu kegiatannya sehari-hari. Karena begitu ada unsur keterpaksaan, dia udah nggak nyaman. Begitu nggak nyaman, siap-siap dapat data yang mesti di cross check lagi. Kurang lebih seperti itu. Meskipun orang disuruh main game, pasti tetap suka kan. Nah, persoalannya adalah ibarat kalian mau ngambil data sesuatu hal yang bukan apa yang itu. Sementara kan kita mau melihat hubungan interaksi secara apa adanya kan. Kalau disuruh artinya itu ada si intervensi. Tapi sekarang kalau nah, coba tanya orang yang suka main game main apa? biasanya malam gua atau apa? Pulang sekolah ngambil di bilik gade. Main itu masuk Nah, berkaitan dengan rapor. Kalian coba dekatin siapa yang sering main game, siapa? Katakanlah Aji. Atau misalkan siapa lagi? Anwar. Nah, coba tanya dalam seminggu ini minggu depan. Kalian main game, kira-kira ada rencana main game nggak sih? Kita coba bangun rapor tadi, kita bangun kedekatan tadi. Nah, katakan apa? Tidak tahu nih, coba tanya lagi, kita deketin lagi. Mereka aja kalau mau main nah kita kan bilangnya kadang-kadang kalau kita punya agenda untuk ngambil data gitu
itu sebenarnya lagi-lagi ya kalau di antropologi itu sangat cair, sangat interaksi biasa, tapi di dalam antropologi itu jadi hal yang penting gitu dalam rapor bisa dipahami. Jadi mungkin jadi PR-nya mungkin perkembangannya dia bangun rapor itu. Iya. Itu cara wawancara. Kenapa? Cara wawancara. Enggak, ini dari kami dulu nih. Lo nggak ada main, ada namanya nggak sih ke depan gitu. Iya nggak tahu sih tergantung profilnya gitu. Dia kabarin lah, mau main game, gue main ikutan. Nah, itu kan hal yang bisa dilakukan. Atau kalian mau manggil di kolam renang, itu kapan? Tapi tentang sepak bola, lagi-lagi itu bangun pagi kan, kita lagi lagi kapan di salon itu main itu mau game. Tapi kalau misalnya gitu, kita bakal ada wawancara. Kalau wawancara itu gimana? Bakal dulu. Susah loh. Nah, gini kan tujuannya main game apa ambil data? Tujuannya ambil game, main game atau ambil data? Ambil data. Jadi kalian harus mengumpulkan sih buat kalian untuk menang. Plastik ya. Kalian ngobrol ya tapi masih dalam kehidupannya gue mau ngobrol nih gitu. Jadi sebelum nggak spill ada banyak tadi apa ceritanya ambil rekamannya karena kita tadi namanya jadi si HP-nya jadi saya ada dua HP tahu tanya mereka mau kasih ini biasa Jadi 2 kali observasi sama wawancara. Kayak mindsetnya mungkin kayak imajinasinya kayak Intel kan nyangka Intel. Ya, itu kan nggak serta-merta disebutkan tapi kan dia bangun satu dulu dia bangun dia lantas dia masuk ke aplikasi jalanan kayak gimana sih apa bajunya bukan semua enggak kan tapi pakai kaos pakai celana pendek misalkan yang lucu lah gitu supaya orang nggak punya apa namanya pikiran kita yang berubah itu kan orang bicara dia mungkin wawancara apa sih kan idealnya dia ngobrol sama ngobrol pengen tahu oke saya selama ini gimana alasannya ini dalam bahasa ada apa nih tapi kan wawancara asing gitu kita nggak coba lebih gimana lebih Kalau kami banyak kalau di masalah itu banyak sekarang dapat kita boleh tadi apa
Diam-diam Itu mau nggak? tapi sebenarnya Di HP. ya boleh aja sih, tapi ada kaidahnya karena terbelakang ini bahwa obrolan ini bilang aja misalkan boleh nggak ikutan main, tapi ini dalam rangka orang apa kan Mungkin lebih udah ya keren aja biar tapi itu tahu apa aja yang panduan ya udah dari apa aja sih yang sekarang ada wawancara dulu. aku nanya Nggak tahu lah. Bagaimana pengaruh itu tinggal bagaimana gimana mereka oh begini kalau amalan kamu mengaku baca banyak lagi orang masa juga sebenarnya tidak kalau oh bedanya jadi masih bukan itu tahun ini era itu berapa yang mau tulisan apa kayak kan zaman itu sudah era itu banyak era itu panjang maka buat kata zaman sekarang oh ya sudah yang mana itu dengan satu biar otentik ya Bu kalau respondennya itu ya itu orang lain gitu bukan malah baca sejauh oh penelitian ini ada jenderal lalu dia bisa dan nah sebenarnya ini tambahan aja ya kayak yang tidak terkait dengan kalian mengidentifikasi juga apa yang
Lalu, nah dari menonton jawaban di sini kalian Kalau yang lain, apa namanya sering terus ya kalau jalan ya kalau tadi kalau ini kan sebenarnya tadi ya kenapa kalau terus nah bisa pertanyaan ini secara enggak yang nah, kenapa? Nah, ini buat semua ya. Kenapa kita perlu informasinya mana? Pertama, ketika orang nyaman, kayak ngobrol, dia bisa mengeluarkan informasi dia. Dia tidak sedang diwawancara. Sedang diajak ngobrol. Itu sebagai insight. Kita dapat. Jadi kayak misalkan coba lihat. Dari teknis kamu tahunya udah itu nyaman dibaca kita kalau tapi ya itu nah tadi ya jadi ciri yang kita sopan ini ada juga soal enggak punya buat ngobrol-ngobrol yang ngobrol mungkin ada sedikit dari informasi ini nggak akan di simulasi kok bisa dan sendiri nggak ngobrol
Oke, bagaimana saja Ya, baru banget ini.
Oke, jadi laporan yang lima. Atau ini Ada lagi? itu komunikasi Sudah. Kita sampai apa yang hilang? orang udah. Bu Betty, Ya, ini udah Aurel yang udah. oke. Maria. Bagaimana? Oke. Mungkin Halo? nanti bisa ya silakan bisa difoto dikirim ke saya boleh. Oke. Nanti saya pas makan siang saya akan kirim dokumen kayak misalkan form buat bikin notulen catatan wawancara kayak gitu-gitu. Itu udah mesti diplot-plotin biar cepet teman-temannya Oke. kerjain. Sip. Ya. Oke, Bu. Sip. Terima kasih. Kita masih ada sampai 10:30, Bu. Masih ada waktu. Iya, boleh silakan. Masih ada. Ya, silakan nggak apa-apa. Dimanfaatin aja.
Ini silakan nanya gimana cara yang bikin orang nyaman, yang bikin tidak gimana cara jangan bahas sekalian. Berapa banyak? Bu Betty, Ya. tadi kan saya bilang ke anak-anak, kan Bu Betty bilang kalau hal pertama itu gimana caranya bikin informan nyaman sehingga informan bisa cerita apa aja kan, memberikan Ya. informasi apa aja gitu. Terus saya bilang kalian bisa membuat pertanyaannya secara formal gitu, tapi ketika wawancara coba bikin kayak ngobrol gitu sehingga si informan tidak merasa sedang diwawancarai gitu. Iya. Gimana Bu Betty? Iya boleh. Kalau misalkan diperlukan suatu latihan ya nggak apa-apa. Gimana Bu Betty? Kalau perlu latihan, mungkin minggu depan latihan dulu Oke. sebelum fieldwork gitu. Kita latihan Kalau dulu memang ya. dibutuhkan, ya. Oke. Mungkin dari awal ya Bu, gimana cara minta izin wawancara, gimana cara Iya. minta izin rekaman gitu ya. Iya, iya. Nanti itu saya buat draftnya, nanti kita diskusi berdua ya Bu Lia ya. Oke. Oke. Sip. Gitu ya. Jadi hari ini harapannya sudah selesai semua pertanyaan-pertanyaannya. Minggu depan kita latihan. Iya. Minimal itu kan tapi puas kalian sekali. Bisa dalami gitu. Jadi ketika info pertanyaan itu enggak apa jawabannya kita dari nah
pertanyaan wawancara ini untuk panduan kita kembali kemarin apa yang dilakukan kalau belajar doang biar harus apa Iya udah sih, nanya gitu udah sih. sekarang udah oh itu pakai bahasa daerahnya. Oh, berarti apa? Oh, apalagi itu kayak misalnya ada itu kan di dalam kita bahasan sebenarnya pasti ada emosional apanya lagi yang bisa buat orang jadinya ada hal-hal yang sensitif maksudnya hal-hal yang emosional justru kayak gitu Rizky, bisa aja nah siapa? Aku. nah kalian namanya masalah di awal ini sama kalau Indonesia jadi sebelumnya
Kalau kita berhasil, kita dapat kalau jadi itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang lain udah dari tulisan Ayo balik lagi yuk. Gimana? Mengerjakan proyek ini rasanya apa sih dulu? Perubahan maksudnya? Dari judul. Oke, yang lain apa? Apa perasaannya ketika mengerjakan, memproses proyek ini? Anda merasa keberatan? Ada yang merasa berat? Yang lain? Yang merasa berat? Teman-teman aja ya.
nikmati prosesnya gitu. Oke, dari Bu Betty ada penutup? Enggak, terima kasih. Jangan lupa be ready. Ini akan menjadi, saya berharap, pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Oke, terima kasih Bu Betty atas penjelasannya. Tugasnya silakan kumpulkan ke saya hari ini untuk profesor ini ya. Nggak mesti semua berbuat, nggak apa-apa, nanti tulisannya juga kumpulin aja gitu. Yang udah berbuat kirim linknya ke saya gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah masih inspirasi dan semangat mengerjakan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty. Ya, terima kasih kembali. Udah, Bapak udah. Yang belakang ada tulis ya. Jadi yang ini kalau wawancara aja. Buat saya. Yang lain, Pak sama Rizky ini ya. Tapi kan yang hidup sih. Nanti kirim ya. Oke. Sedihan semua ya Pak. Boleh. Biasanya apa tadi? Tentang apa, baik? Ya. Perkumpulan liar. Enggak. Bekas. Iya, habis baterai. Hari Sabtu. Nah, aku pulang. Di rumah kan. Di rumah saya. Beda lagi ya. Beda tinggal. Kamu juga. Apa? LKS. Mau jadi DPH. Betul-betul. Kan kamu cinta kebersihan. DPH sebagian dari yang nanti ya berarti Pak yang Anda boleh keluar suara. Jangan membuat
Makan dulu. Ini udah